sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu, dan itu menurut profesor itu adil, keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam
saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Bang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang gimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa kalau ijazah itu asli sudah selesai dari dulu, pasti dengan gagah, berani dan bangga menunjukkan ijazah asli. Nah, di situ kan sampai di situ selesai. Ya, dari kemarin udah tahu palsu ditanya berbelit-belit. Nah, adili dong si Jokowi, takut hanya pada Allah, jangan ada Jokowi yang berikutnya. Gimana dengan Prabowo? Kok menang, baik? Ya, pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati. Maksudkan wapres pelongo-pelongo, presiden harus tegas, jangan ikut pelongo-pelongo juga. Nah, dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum dalam hal-hal kepolisian. Ya, kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM, dan DPR sudah jadi termul-termul pengkhianat bangsa. Betul bro, para pejabat dan DPR pengkhianat bangsa semua ada di bawah kekuasaan si Jokowi, teman-teman. Nah, ijazah bisa dikatakan palsu. Kalau kaplernya ganti dulu, oke. Karena semua tersebut di atas sudah ada kartu as dipegang Pak Jokowi. Ya, kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Jelas dong sampai Roy Panci busuk di penjara periode kedua hidup di bangsal Prodeo. Kasihan mak kau, gagal didik anak sekali hidup cuman sepongan Jokowi. Ya, sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan diadili langsung rakyat beramai-ramai. Yang sangat memprihatinkan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi, teman-teman. Seperti tidak ada harga dirinya. Ya, betul mbak. Sebenarnya bukan hanya polisi, tapi orang-orang dekat Jokowi dah tahu kalau itu ijazahnya hasil congkokan. Tapi karena dah kena lakban yang membantu dan membisu, seharusnya ijazah sudah tidak bisa dia buktikan sendiri di depan rakyat Indonesia. Jadi sudah sepantasnya dia harus ditangkap. Loh, buat apa diwakil kuasa hukuman lagi loh? Buktikan aja sendiri. Seharusnya sudah bisa ditangkap. Terus ada hukuman di negara ini. Apa hukuman ini sudah mati atau sudah buta loh? Ya, dah viral banget di pelosok-pelosok desa lewat HP padanya lagu dan ijazah palsu Jokowi, si raja pembohong dan presiden terkorupsi sedunia, sambil joget-jogetan asik mentertawakan mengikuti share lagunya ijazah palsu Jokowi. Nah, termasuk partai pengusung yang memenangkan Jokowi jadi presiden 2 periode juga akan ikut terseret. Nah, hukum aja keliling Indonesia bersama termulnya berhubung membohongi rakyat, alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara wudhu belajar biar kelihatan kemaluannya karena gerombolan pembohong ini sudah tidak punya malu lagi. Nah, Pak Susno emang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Warcok waktu masih dinas. Nah, tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya dan makzulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini tanpa ada koruptor yang berikutnya lagi, teman-teman. Nah, siap-siap semua termul yang membela abis-abisan Mulyono pakai seragam baru menikmati sel yang khusus. Nah, bila manusia disebut ternak ini manusia derajat sangat rendah. Negara sedang berantakan juga tidak bisa menegakkan kebenaran dan inilah salah satu indikator negara bubar. Ya, tolong ingat dan catat. Siapa saja orang yang ada di kubu Mulyono termasuk para pengacara, andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi ada cara-cara seperti ini terulang kembali. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara. Ini perbuatan yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada keringanan hukum. Dan barang siapa yang menjadi jembatan antara kubu RRT dan Mulyono, manusia seperti ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Ya. Selama Kapolrinya tidak diganti, penegakan hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak kepada yang berduit.
Kalau terjadi damai, artinya kepalsuan tetap menang dan agendanya tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinasti, dan oligarki pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Nah, Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut selama 2 kali. Nah, yang berbohong tangkap dan adili, dan surat saat dia yang berbohong pasti akan kena azab atau laknat. Nah, kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Nah, Jokowi tidak akan berani datang menghadiri sidang di pengadilan karena ijazahnya sudah pasti palsu. Kalau dia hadir di persidangan, mukanya akan hancur temu. Nah, yang amanah memang pendahulu Polri. Mereka menjadi teladan yang baik untuk generasi berikutnya. Sayang citra itu dibelokkan dengan berbagai kepentingan politik. Ya, semua mafia ijazah palsu harus ditangkap di proses pengadilan demi NKRI maju. Jika terbukti palsu, seret dan adili saja Jokowi. Kalau asli baru boleh hukum yang menuduh palsu, baru adil. Ya, debat demi debat sudah bertahun-tahun tak bisa bermanfaat dan menyelesaikan kasus ijazah yang sepilih ini. Semua rakyat bertanya, jangan mempermainkan hukum dan jual beli hukum dong. Benar, tetap salah, tetap salah. Ya. Ciri PKI itu adalah senang memutarbalikkan fakta. Sangat benci sama Islam, yang bertentangan dengan PKI harus disikat habis. Awas PKI gaya baru. Ya, kalau Jokowi bermoral, pasti sudah menunjukkan ijazahnya dan menguji keaslian secara bersama. Sampai 2 tahun tidak berani menunjukkan, itu sudah bisa dijadikan bukti kalau Jokowi nggak punya ijazah yang valid. Jangan ada damai yang menggugat, jangan mau damai tuntut dan penjarain biar kapok dah, biar sadar penjilat-penjilatnya ini. Ya, hukum-hukum teroris kalau nggak dihukum berarti contoh negara pasti ada lagi yang menyentuh yang nggak benar. Nah, relawan Jokowi pantas untuk diadili karena melindungi atau menghalang-halangi ijazah palsu Jokowi. Bersiaplah para pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk diadili Tuhan. Ya, kalau udah jelas ijazah Jokowi Dodo palsu, segera Jokowi dan Rektor UGM diadili, cabut status tersangka Roy Suryo CS, karangkeng Jokowi yang udah busuk biar bertambah busuk, teman-teman. Nah, kalau hukum benar-benar ditegakkan di negara ini dan ijazahnya dinyatakan palsu, maka penjara akan penuh sesak karena pertama tersangka utama, kedua KPU Solo, KPU DKI, KPU Nasional, UGM, dan para oknum-oknum kepolisian, dan lebih banyak lagi yang bersaksi palsu harus digiring ke penjara. Ya, Pak Prabowo bilang pro rakyat, buktikan Pak ketegasannya, jangan cuma omong-omong, jangan tebang pilih. Ya. Kasus ijazah aspal Jokowi tidak akan terungkap selama presidennya masih belum balas budi. Luar biasa, bukan rakyat saja yang tertipu, Megawati yang membesarkannya juga tertipu, bahkan sudah merusak partai PDIP. Ya, jelas dari dulu yang percaya kalau ijazah Jokowi asli hanya termul-termul Jokowi dan para buzzer. Bayaran kalau dijual di luar itu ya percaya palsu. Ternyata benar, kita rakyat kecil juga, padahal rakyat kecil cuma foto dan stempel saja, sudah palsu dan bulatnya persoalan. Rakyat aja bisa menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu, kok dipertahankan terus? Pak Presiden harusnya tegakkan keadilan. Ya, gimana ya? Kayak main-main, hal yang gampang diselesaikan disidik malah bertele-tele. Penegakan hukum harus tegak benar, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Dan diberikan hukuman yang setimpal seharusnya. Selamanya masyarakat meminta keadilan pada negara, selamanya tidak akan pernah terwujud. Bangsa kurang wajib ditangkap. Gimana aparat yang berhak menangkap, terutama kepolisian, masihkah mereka termul? Jangan lagi biang identik, bikin muak rakyat yang waras. Nah, seharusnya juga polisi dan para hakim, kedua-duanya diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang bersikap netral tanpa melihat di sisi lain. Ya. Cepat disidangkan selanjutnya, hentikan semua fasilitas negara, lebih baik berikan ke rakyat berikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ingat, yang kasih gaji para penegak hukum bukan dari uangnya Jokowi, tapi dari hasil pajak. Rakyat jangan kotori institusi hanya karena seorang Jokowi, tegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau memang Bapak Prabowo itu mau membela yang benar, pasti cepat selesai. Tapi ini diam aja, tidak berani Bapak Prabowo nggak sesuai ucapannya dari perbuatannya. Oke teman-teman, demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.